Shalom, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter dan di perjalanan hidup saya Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga beberapa dari ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini adalah tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk dapat mengikuti video-video yang ada di Kava Ministry dari awal secara berurutan, karena setiap videonya akan saling berhubungan sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dan sekali lagi saya ingatkan, apa yang saya sampaikan di sini bukan merupakan doktrin. Jadi kalau Anda tidak setuju, tidak apa, bisa diabaikan saja. Dan kenapa saya rindu untuk membagikannya? Karena saya banyak sekali diberkati waktu membuka Alkitab dengan memakai sudut pandang pembaharuan pola pikir. Oke, kita akan mulai teaching series kita yang ke-28 ini. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi kita untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau untuk kita dapat pahami, khususnya kita yang hidup di masa akhir zaman ini, di mana kita sebagai gereja Tuhan diharapkan dapat mempersiapkan diri di masa akhir zaman ini supaya kita dapat hidup berkemenangan, mengingat kondisi dunia yang sudah semakin gelap keadaannya, seperti yang sudah pernah kita bahas di video pesan Tuhan memasuki tahun 2026, di mana dunia atau bangsa-bangsa sedang ada pada posisi yaitu antara En-Gedi dan Eglaim, di mana itu adalah gambaran tentang keadaan laut mati yang menggambarkan tidak adanya pengharapan karena dikelilingi oleh orang-orang fasik dan juga oleh orang atau penguasa yang toksik. Oke, sekarang kita akan melihat kembali bagaimana Daniel itu juga sebenarnya diberi mimpi dan penglihatan. Jadi kalau minggu lalu kita membahas bagaimana tentang mimpi dan penglihatan Nebukadnezar, nah di seri ini kita akan juga melihat bagaimana Daniel itu juga diberikan mimpi dan penglihatan yang kalau kita lihat dengan seksama, sebenarnya pesan yang disampaikan kepada Raja Nebukadnezar lewat mimpinya adalah sama dengan mimpi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Bedanya adalah dari cara penyampaiannya. Kalau Nebukadnezar itu mimpinya digambarkan berupa patung, tetapi kalau Daniel mimpi dan penglihatannya diperlihatkan berupa binatang buas. Kita bisa baca ayatnya ada di Daniel 7 ayat 1 sampai 8. Pada suatu malam, pada tahun pertama Belsasar menjadi Raja Babel, aku Daniel bermimpi mendapat penglihatan. Mimpi itu kucatat dan laporan mengenai penglihatanku itu adalah sebagai berikut. Angin kencang bertiup dari segala arah dan mengakibatkan adanya badai di Samudra Raya. Sekali lagi, karena Kava Ministry ini adalah bicara tentang pembaharuan pola pikir, maka Anda yang mungkin sudah mengikuti Kava Ministry ini dari awal sudah paham bahwa kalau kita berbicara tentang Samudra Raya itu adalah bicara tentang gambaran dari ego manusia. Saya pernah membahas ini di teaching series yang ke-13 yang berjudul Kenapa Manusia Semakin Jahat. Kalau Anda mau lebih paham tentang gambaran Samudra Raya yang adalah gambaran jiwa dan ego kita, itu bisa ditonton videonya supaya Anda dapat memahaminya lebih lengkap. Dan kembali ke ayat tadi dikatakan ada angin kencang. Angin kencang ini bicara apa? Bicara tekanan dari segala arah sehingga menimbulkan badai. Jadi
dapat dipahami di sini bahwa dengan adanya tekanan membuat samudra raya yang menggambarkan kegelapan ego itu mengeluarkan makhluk-makhluk atau yang kita kenal dengan nama monster sea, yang tadinya mereka itu sebenarnya ada di kedalaman, tidak muncul di permukaan, tetapi karena adanya badai ini membuat para monster sea ini dapat terlihat. Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian 4 ekor binatang raksasa. Jadi ada 4 binatang yang dilihat oleh Daniel. Bicara raksasa ini bicara sesuatu yang ukurannya sangat besar. Yang pertama rupanya seperti singa, tetapi ia mempunyai sayap burung Garuda. Ketika aku memandangnya, tiba-tiba sayapnya tercabut dan lepas, ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Lalu diberikan akal manusia. Dan kalau kita mau baca kitab Daniel, kita akan menemukan bahwa apa yang dimaksud dengan gambaran binatang yang pertama ini adalah tentang kerajaan Babilonia yang waktu itu sangat berkuasa, dan yang menjadi rajanya adalah Nebukadnezar. Kemudian ada Beltasar yang tadi Daniel sebutkan. Kemudian binatang yang kedua kita bisa baca di ayat 5. Binatang yang kedua berupa seperti beruang. Ia berdiri pada kaki belakangnya dan membawa 3 potong tulang rusuk di antara gigi-giginya. Kudengar suara berkata kepadanya, "Ayo makanlah daging sebanyak kau suka." Dan kalau kita sekali lagi mau mencari arti dari binatang yang kedua ini, maka di Alkitab kita akan temukan bahwa ini adalah gambaran dari kerajaan Media Persia yang nantinya akan mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan binatang yang ketiga kita baca di ayat 6. Ketika aku sedang mengamatinya, muncullah binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, tetapi punggungnya ada 4 sayap burung dan ia berkepala 4. Dan kalau kita mau lihat di Alkitab, ini adalah gambaran kerajaan Yunani, kerajaan yang berhasil mengalahkan kerajaan Media Persia. Ayat 7, ketika aku sedang memandang binatang yang keempat, ia sangat kuat dan dahsyat serta mengerikan, dengan gigi-giginya yang besar dan sekeras besi. Ia meremukkan dan melahap mangsanya, lalu menginjak-injak sisa-sisanya. Dan kalau kita mau melihat juga ini di Alkitab menggambarkan tentang yang namanya kerajaan Roma. Dan yang terakhir ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduknya, tiba-tiba sebuah tanduk lain tumbuh di antaranya. Tanduk itu kecil tetapi dapat mendesak dan mencabut 3 buah di antara tanduk-tanduk yang mula-mula itu. Tanduk kecil itu mempunyai mata seperti mata manusia dan mulut yang membual dengan sombong. Oke, jadi kita bisa melihat itulah gambaran mimpi dan penglihatan dari Daniel. Dan kalau kita mau melihat di layar yang sebelah kiri itu adalah mimpi yang diperlihatkan kepada Nebukadnezar, di mana dia melihat patung yang amat besar, dan patung itu kepalanya terbuat dari emas, dan kita sudah membahasnya. Ini tentang kerajaan Babilonia, tentang Nebukadnezar. Kemudian dada dan lengannya terbuat dari perak, ini menggambarkan apa? Kerajaan Media Persia. Kemudian juga perut dan pahanya terbuat dari perunggu, ini menggambarkan kerajaan Yunani. Kemudian kaki yang terbuat dari besi, telapak kaki terbuat dari campuran besi dan tanah liat, ini bicara tentang kerajaan Roma dan kerajaan-kerajaan yang muncul seterusnya. Dan dari gambaran yang pertama, baik itu dari mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel, kedua-duanya ini melambangkan kerajaan Babilonia. Dan kita sudah bahas bahwa Raja Babilonia itu yaitu Nebukadnezar, bagaimana keberadaannya itu sebagai orang yang sombong dan egonya itu sangat besar. Dan makanya kalau kita sudah bahas kemarin, dia mendapatkan penglihatan bahwa dirinya adalah gambaran pohon yang sangat tinggi dan sangat besar. Itulah menggambarkan keberadaan Nebukadnezar yang egonya sangat besar. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan ini tidak secara harafiah.
kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kerajaan-kerajaan yang dimaksud sini adalah menggambarkan kerajaan-kerajaan ego yang ada di dalam diri manusia. Dan kita sudah melihat kemarin bagaimana gambaran kerajaan ego yang ada di dalam Raja Nebukadnezar, di mana dia sangat sombong, arogan, dan mau mendominasi. Kemarin di teaching series yang ke-27 kita juga sudah membahas bahwa bagaimana Nebukadnezar ini dapat menjadi sombong, arogan, dan mendominasi orang lain. Itu terjadi karena nesyamanya tercemar atau terjadi percampuran, di mana kita tahu nesyama itu adalah gambaran tempat di mana nafas kehidupan itu ada. Kalau kita melihat bagaimana Adam itu diciptakan dan dihembuskan nafas kehidupan, itu adalah bicara tentang nesyama. Dan nesyama ini adalah tempat di mana adanya akal budi. Makanya keberadaan nesyama inilah yang membuat manusia itu berbeda dengan binatang, karena binatang tidak punya yang namanya nesyama, dan kondisi nesyama ini harusnya ada dalam kondisi murni. Makanya tadi kalau kita lihat di patung yang ada di mimpi Nebukadnezar dikatakan gambaran kepalanya itu dibuat dari emas, bicara bahwa harusnya yang namanya nesyama itu murni seperti emas yang adalah logam mulia, karena disitulah seharusnya kerajaan Allah itu dibangun. Makanya kita dapat paham bahwa bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau seseorang punya nesyama yang murni, maka saya yakin hidup manusia tersebut sekalipun ada dalam goncangan badai, dia tetap tenang dan tidak punya ketakutan. Kenapa? Karena di nesyamanya dia membangun kerajaan Allah. Dan dari sini juga kita dapat melihat sebaliknya, apabila seseorang itu mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami duka cita, itu tanda dari nesyama yang tidak murni atau tercemar, karena berarti yang dibangun di nesyamanya bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan ego yang berasal dari dunia atau berasal dari daging. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana seorang Nebukadnezar yang adalah raja yang luar biasa, di mana dia itu adalah orang yang cerdas dan juga punya hikmat untuk dapat menguasai banyak bangsa. Tetapi waktu Tuhan mengambil nesyamanya, maka kita dapat melihat keberadaannya tidak berbeda dengan keberadaan binatang. Mungkin ada yang belum menonton seri sebelumnya, saya sarankan untuk dapat menontonnya, karena di situ kita melihat bagaimana seorang raja yang luar biasa seperti Nebukadnezar penampakannya itu seperti binatang. Jadi dari sini kita paham ya, bahwa kalau Nebukadnezar itu bisa menjadi raja yang hebat dan dahsyat, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang memberikan nesyama kepadanya. Makanya waktu dia mulai sombong, dia katakan bahwa Babel ini dia yang bangun, maka Allah langsung menarik kembali nesyamanya dan dia menjadi seperti binatang. Dan kalau kita mau melihat di mimpi dan penglihatan dari Daniel, ada dikatakan bahwa saat aku memandangnya, saat dia memandang apa? Memandang monster sea yang tadi gambarannya seperti singa dan punya sayap burung Garuda. Waktu dipandang oleh Daniel, maka sayapnya tercabut. Di Alkitab, gambaran singa itu adalah gambaran kekuatan dan kekuasaan. Sedang gambaran sayap adalah bicara tentang kebebasan dan kemampuan untuk ada di tempat tinggi. Dan dikatakan bahwa singa tersebut berdiri seperti manusia. Jadi waktu kerajaan yang dibangun dari egonya itu lepas atau roboh, maka Tuhan memberikan dia kembali akal manusia.
manusia. Ini seperti yang terjadi dengan Nebukadnezar, di mana dikatakan bahwa setelah 7 masa Tuhan akan memulihkannya. Dan benar terjadi waktu Tuhan memulihkan dalam arti mengembalikan nesiamanya, maka kita dapat melihat akal budi dari Nebukadnezar itu juga kembali, dan dia mulai sadar bahwa yang besar itu bukan dirinya tetapi adalah tentang Tuhan. Dan yang kedua, kita dapat melihat di mimpi Nebukadnezar diperlihatkan bahwa bagian dada dan lengan dari patung yang amat besar itu terbuat dari perak. Apa yang dimaksud dengan semua ini? Semua ini adalah gambaran representasi jiwa manusia, di mana gambaran perak itu nilainya itu lebih rendah dari emas. Dan kalau kita lihat bagian patung yang dimaksud adalah dada dan lengan, maka kalau kita mau melihat dari level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, ini adalah bicara tentang aspek jiwa yang namanya ruah. Kenapa saya bisa bicara bahwa ini adalah tentang ruah? Karena dalam teologi Yahudi, bicara tentang dada itu bicara tentang pusat ego, pusat emosi dan keinginan. Sedangkan lengan itu menggambarkan kekuatan, kuasa dalam hal tindakan. Jadi kalau kita mau lihat bicara tentang dada dan lengan ini bicara tentang hubungan antara hati dan tindakan, bicara tentang ruah dan nefes yang mengalami penurunan. Jadi tadi nesiamanya dari emas, ruahnya dari perak, dan nefes itu digambarkan dari perunggu. Dimana kita mau melihat kualitasnya semakin merosot waktu bentuknya itu menuju kepada aspek personal. Dan kalau di mimpi Daniel, di yang kedua ini digambarkan sebagai beruang yang ada 3 tulang iganya. Kalau kita lihat gambaran tentang beruang, itu juga bicara tentang binatang yang punya kekuatan besar dan sangat agresif. Jadi gambaran beruang itu adalah gambaran binatang yang suka menyerang. Dan tadi dikatakan ada 3 tulang iga yang terdapat pada giginya. Ini melambangkan 3 kekuatan di mana dia dapat menghancurkan fisik, emosi, dan spiritual seseorang. Contoh dari kekuatan fisik yang melemahkan orang lain dari sifatnya yang arogan, kemudian agresif, suka mengontrol dan mendominasi orang lain. Ini seperti gambaran orang toksik atau NPD ya. Kemudian yang kedua, dapat menghancurkan seorang secara emosional. Ini terlihat dari gambarannya yang suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Dan yang ketiga, kemampuannya untuk mengontrol, mendominasi orang lain melalui kekuatan spiritual. Ini bicara juga tentang orang yang mendominasi dan manipulatif. Oke, selanjutnya dari mimpi patung Nebukadnezar yang diperlihatkan adalah perut dan paha perunggu. Paha itu melambangkan apa? Kekuatan fisik, energi. Perut itu menggambarkan apa? Menggambarkan keinginan yang lebih rendah. Ini bicara tentang apa? Mengarah kepada hawa nafsu kebinatangan atau insting binatang buas. Jadi ini seperti gambaran nefes ya yang sering kita pelajari, di mana kita dapat melihat di layar itu yang saya beri nomor 1 itu adalah nefes, tempat di mana hasrat kebinatangan itu ada. Makanya tentang nefes ini biasanya dihubungkan dengan keberadaan reptilian brain yang sudah kita bahas. Ini berbicara tentang gambaran batang otak dan sumsum tulang. Dan kemarin kita sudah membahasnya bahwa bicara orang yang tercemar dengan dosa itu, pintu masuknya ada di level nefes ini. Makanya kita dapat melihat kenapa Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa itu dengan cara dicambuk di
daging bagian punggungnya. Ini bicara tentang penebusan nefes. Ini sekali lagi sudah pernah saya bahas, makanya saya hanya mengulang saja. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali bingung mengikuti apa yang saya bahas, tapi ikuti saja, nanti kita di belakang akan mendapatkan pengertian. Untuk lebih paham lagi, dapat diikuti video-video sebelumnya supaya kita punya pemahaman tentang apa yang namanya nesyama, ruah, juga nefes, kafah, dan yesida. Bicara tentang level jiwa yang dipercayai oleh orang Ibrani. Dan selanjutnya kita mau melihat yang diperlihatkan adalah bagian kaki yang terbuat dari besi. Dan kita tahu di Alkitab kaki itu melambangkan simbol kekuatan dan kestabilan, dan besi itu adalah gambaran yang berhubungan dengan kekuatan duniawi yang kelihatannya sangat kuat dan stabil, tetapi sebenarnya memiliki kelemahan. Dan telapak kaki dari patung tersebut diperlihatkan terbuat dari campuran antara besi dan tanah liat. Sedangkan tanah liat itu adalah gambaran tentang kemanusiaan yang menggambarkan titik kelemahan dari manusia. Oke, itu tadi pembahasan dari mimpi dan penglihatan Nebukadnezar dan juga Daniel. Kita akan masuk lebih lagi. Untuk itu mungkin kita bisa ambil minum dulu supaya kita punya oksigen lebih banyak di otak untuk kita dapat membahas semua ini dengan lebih baik. Dan saya harapkan Anda jangan jadi beban mengikuti apa yang kami sampaikan. Kalau Anda belum paham, ikuti saja, nanti Anda akan paham di ujung daripada video ini. Dan kalau Anda masih belum paham, Anda dapat mengulang video ini sampai Anda dapat paham, dan percayalah Anda pasti akan alami sukacita karena Anda menemukan sesuatu yang dari Tuhan. Di seri sebelumnya kita sudah banyak melihat sampai ke kedalaman dari Nebukadnezar. Nah, di seri ini kita mau melihat bagaimana keberadaan dari seorang yang namanya Daniel, keberadaan dari jiwa Daniel. Kita bisa melihatnya dari apa yang Nebukadnezar katakan tentang Daniel. Ada di kitab Daniel 5 ayat 14. Setelah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Apa yang dimaksud dengan penuh roh para dewa? Kalau di gambaran level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, ini adalah gambaran tentang yesida, di mana manusia itu sudah menjadi satu dengan Tuhan. Ini gambaran level jiwa yang tertinggi. Inilah kita semua rindu untuk menjadi satu dengan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa padamu terdapat kecerahan. Apa yang dimaksud dengan kecerahan? Itu kafah. Level jiwa di mana manusia tersebut sudah sampai ke level jiwa pencerahan, atau gambaran jiwa yang harmoni, yang sudah mengalami revival. Apa revivalnya? Di mana nefes dan ruahnya sudah bisa dia kuasai. Selanjutnya dikatakan akal, budi, dan hikmat. Itu gambaran apa? Gambaran nesyama. Dikatakan di situ nesyama dari Daniel luar biasa. Bicara tentang apa ini? Ini bicara tentang excellent spirit. Ini dapat kita baca di Daniel 6 ayat 3, di mana dikatakan di situ ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini bicara tentang Daniel mempunyai nesyama yang murni, dan orang yang punya nesyama yang murni itu pintar dan punya hikmat Tuhan seperti Daniel. Dan kalau dikatakan bahwa Daniel punya excellent spirit, itu artinya Daniel tidak lagi dikuasai hawa nafsu dan juga emosinya, menggambarkan tentang nefes dan ruahnya. Artinya dia sudah mengalami proses revival menjadi level jiwa yang lebih tinggi, yaitu kafah. Dan level jiwa kafah inilah yang baru bisa membuat seseorang itu dapat yesida atau menjadi
satu dengan Tuhan. Level kafah ini adalah bicara tentang level jiwa sebagai mempelai Kristus. Dari sini kita paham ya, kalau kita siap untuk alami rapture atau pengangkatan, untuk kita dapat menjadi satu dengan Tuhan, kita harus ada di level kafah ini. Kita tidak bisa kalau kita yang masih hidup dengan level nefes, dengan kedagingan masih tebal dan juga ruah kita masih tercemar, emosi kita tidak stabil, kita tidak mungkin yesida atau menjadi satu dengan Tuhan. Kita harus harmoni dahulu, kita menjadi kafah, baru kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Makanya saya sering katakan, kenapa Daniel itu di gua singa tidak dimakan oleh singa? Kenapa? Karena Daniel punya level jiwa yang sudah kafah dan yesida, di mana dia sudah tidak punya lagi yang namanya gambaran kedagingan. Dia tidak punya lagi yang namanya hawa nafsu kebinatangan. Dia tidak punya lagi hal-hal yang berbau ego dan emosi. Jadi secara metafornya bisa dikatakan bahwa singa tidak bisa mencium adanya bau daging pada Daniel. Itu yang membuat Daniel tidak dimakan oleh singa. Semoga bisa dipahami ya apa yang saya maksud, karena Daniel sudah sampai ke level kafah di mana dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Inilah gambaran dari orang-orang yang punya excellent spirit. Makanya saya sering membandingkan dengan singa yang ada di cerita Daniel dan singa yang ada di cerita Samson, di mana dikatakan Samson juga ketemu dengan singa-singa, seperti ada di Hakim 14 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa Samson itu bertarung dengan singa. Ini menggambarkan apa? Bahwa Samson ini masih berbau kedagingan, membuat dia masih harus bertarung dengan keinginan dagingnya. Makanya kita dapat melihat bahwa Samson itu jatuh karena sebenarnya dia tidak menang atas nafsu kedagingannya, di mana dia menginginkan perempuan yang bernama Delila yang akhirnya sebenarnya menghancurkan hidupnya. Jadi Samson itu akhirnya mengalami kekalahan, di mana dia ditawan dan dibinasakan. Itu sebab karena dia tidak bisa mengontrol nefesnya. Jadi berbeda dengan Daniel ya. Daniel itu sudah tidak lagi bisa digoda oleh yang namanya nafsu kedagingan. Oke, kita sudah melihat inner atau keberadaan dari Nebukadnezar, dan juga kita sudah melihat keberadaan jiwa dari Daniel. Dan menjadi pertanyaan, apa yang kita dapat pelajari dari semua ini? Kita akan membahasnya. Kita mulai dari 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam manusia itu ada yang namanya tubuh surgawi dan ada yang namanya tubuh duniawi. Dan dikatakan tadi kemuliaannya berbeda satu sama lain. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan apa yang ada di dalam diri manusia. Dan dari apa yang tadi kita sudah bahas tentang Daniel dan Nebukadnezar, kita dapat melihat bahwa gambaran tubuh surgawi itu seperti keberadaan Daniel. Tadi di mana kita melihat level jiwanya tuh excellent. Nefes sama ruahnya tuh sudah alami revival. Dia sudah menjadi kafah, bahkan sudah yesida. Dia sudah menjadi satu dengan Tuhan. Ini bicara apa? Bicara tentang hidupnya yang dituntun dan dikuasai oleh Roh Allah. Jadi bicara di dalam tubuh surgawi itu adalah gambaran orang yang membangun kerajaan Allah di dalam nesiamanya. Sedangkan Nebukadnezar bisa kita masukkan, ini adalah gambaran contoh dari tubuh duniawi, di mana kita sudah lihat bagaimana hidup seorang Nebukadnezar
Nebukadnezar itu dikuasai oleh egonya. Makanya kerajaan yang dibangun di Nesiamanya bukan kerajaan Allah tetapi kerajaan ego. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan bahwa tubuh duniawi, bicara Nebukadnezar, gambaran Nebukadnezar itu tidak suka sesuatu yang berasal dari roh Allah. Menurut tubuh duniawi, semua yang berasal dari roh Allah adalah satu kebodohan. Kita mau baca ya ayatnya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan kalau kita mau melihat contohnya, karakter yang berasal dari tubuh surgawi itu contohnya adalah misalnya kesabaran. Kesabaran itu berasal dari roh Allah. Dan buat mereka yang membangun kerajaan di dalamnya adalah ego, bicara tentang tubuh duniawi, maka mereka melihat bahwa yang namanya kesabaran itu adalah satu kebodohan. Karena memang hal-hal yang berasal dari roh Allah itu tidak bisa dipahami secara duniawi. Jadi kalau kita mau gambarkan Daniel dan Nebukadnezar ini, saya mau katakan bahwa Daniel dan Nebukadnezar ini ada di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa manusia itu ada sisi Daniel, ada sisi Nebukadnezar, ada sisi tubuh surgawi, ada sisi tubuh duniawi. Makanya inilah yang sering menimbulkan konflik batin di dalam jiwa kita. Dan kita ketahui bahwa yang namanya tubuh duniawi itu adalah gambaran dari kecenderungan untuk dapat melakukan hal-hal yang berbau kedagingan, sedangkan tubuh rohani itu adalah gambaran kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik, atau bicara tentang buah-buah roh, atau bicara sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kalau orang Ibrani mengenalnya dengan istilah yang namanya Yetzer Hara dan Yetzer Hatov, di mana tubuh duniawi itu adalah gambaran Yetzer Hara, adalah gambaran seseorang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berbau kedagingan. Dan Yetzer Hatov adalah kecenderungan seorang manusia untuk melakukan hal-hal yang berasal dari Allah. Dan kalau kita mau lihat dari manusia, kebanyakan kita dapat melihat bahwa kebanyakan manusia itu cenderung lebih besar porsi tubuh duniawinya atau kerajaan egonya yang berasal dari dunia daripada tubuh rohani yang berisi tentang kerajaan Allah. Nanti kita akan temukan jawabannya di akhir, kenapa tubuh duniawi itu lebih menguasai daripada tubuh rohani. Dan bicara tentang kerajaan-kerajaan ego yang dibangun yang berasal dari dunia, itulah gambaran dari kerajaan yang dimimpi dan penglihatan dari Nebukadnezar dan Daniel. Itu menggambarkan kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Ini menggambarkan segala sesuatu yang berasal dari dunia. Inilah gambaran kerajaan ego. Sedangkan bicara tentang kerajaan Allah itu adalah bicara tentang hal-hal yang berasal dari Allah, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Dan ini tidak dimiliki oleh dunia. Ini berasal dari kerajaan Allah. Dan semakin kerajaan-kerajaan duniawi tadi, Babel, semua dibangun di dalam diri manusia, maka inilah yang membuat nesyama atau tubuh rohani mereka tercemar atau dikatakan padam. Karena bicara nesyama itu, ingat, bicara tentang kehidupan, dan kehidupan itu bicara tentang apa? Terang. Dan bicara terang itu bicara tentang kemurnian. Jadi apabila orang dikatakan rohnya padam, itu diawali karena
dia tercemar dengan yang berasal dari dunia. Makanya Roma 12 katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, karena tercampur dengan dunia itu sangat berbahaya, menjauhkan kita dari Tuhan, merobohkan kerajaan Allah yang ada di dalam kita, tapi membangun semakin kuat kerajaan ego yang berasal dari dunia. Makanya kemarin tentang Nebukadnezar yang mengalami nesyamanya diambil, itu benar-benar satu pelajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita untuk kita berhati-hati, di mana kita dapat melihat waktu Nebukadnezar ini diambil nesyamanya, apa yang terjadi. Kita dapat melihat bagaimana dia benar-benar baik secara fisik, jiwa dan spiritnya benar-benar seperti binatang. Dan ada contoh yang saya ambil dari CNN Indonesia Jakarta. Kita mau sama-sama membacanya. Seniman tato Brasil Michel Faro Prado mengubah dirinya menjadi mirip seperti setan, namun dia mengatakan bahwa punya tampilan yang mirip seperti setan bukanlah rencananya. Si jahat itu menarik saya, kata dia. Lihat, ini kecenderungan apa? Yetzer hara, keinginan yang berasal dari daging, bukan dari Tuhan, membuat kerajaan-kerajaan ego itu sudah sangat kuat, membuat dia tidak berkuasa lagi atas dirinya. Dia bilang, katakan si jahat itu menarik saya. Jadi keinginan untuk menjadi seperti iblis itu atau seperti setan itu bukan berasal lagi dari dirinya. Kita lanjutkan. Pria yang dikenal dengan Diablo Prado atau Devil Prado di akun media sosialnya ini pernah merasakan menjadi seorang tunawisma dan juga mantan pecandu narkoba. Ya, lihat ya, kerajaan-kerajaan ego yang terus dibangun, tercemar dengan dunia. Mengungkapkan tahun-tahun sulit itu membantunya mengenali dan menemukan dirinya. Prado sendiri mentato 80% tubuhnya. Tak cuma itu, dia mengubah penampilannya dengan mengecilkan ukuran hidung, menghilangkan salah satu jari manis di tangannya agar mirip seperti cakar setan. Dia juga memiliki taring yang tajam serta tanduk yang ditanam di kepalanya. Berubah menjadi iblis bukanlah sesuatu yang saya rencanakan. Itu bukan ide saya, kata Prado, dikutip oleh Reuters. Itu salah satu contoh ya, di mana mereka merubah bentuk dari keberadaan mereka yang Tuhan ciptakan menjadi bentuk yang serupa dengan kerajaan apa yang dibangun. Dan kalau kita lihat tanpa roh Allah seperti binatang, itu juga gambaran seperti iblis. Ya, kita dapat melihat gambaran yang cukup mengerikan ini. Dan kalau kita mau melihat keadaan di akhir zaman ini, bukankah semakin banyak orang yang mau mengubah keberadaan mereka, look like mereka? Makanya kita mau melihat di akhir zaman banyak sekali orang yang melakukan operasi plastik. Itu bicara apa? Bicara tentang gambaran tubuh duniawi yang mendominasi seseorang. Demikian juga sebaliknya. Ada manusia yang membangun kerajaan Allah di dalam tubuhnya dengan sangat kokoh. Dengan cara apa? Dia harus hancurkan dulu kerajaan-kerajaan egonya yang berasal dari dunia. Makanya kita dapat melihat adanya orang-orang yang tanpa daging. Saya bisa katakan seperti itu. Contohnya adalah siapa? Elia, Musa, Henokh. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian daging. Mereka tidak pernah ditemukan mayat mereka ada di mana. Karena apa? Karena mereka tahu tentang konsep ini. Mereka paham tentang apa yang namanya tubuh surgawi ini. Jadi di dalam diri manusia itu memang ada dua tubuh yang saling bertolak belakang awalnya. Oke, saya akhiri dulu sampai pembahasan ini. Kita masih akan teruskan di seri selanjutnya. Sebenarnya ini masih satu video, tetapi karena saya lihat durasinya cukup panjang, jadi saya bagi dua. Untuk itu, jangan sampai tidak ditonton seri selanjutnya karena ada pembahasan yang lebih lagi menarik. Tuhan Yesus memberkati.